Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, aku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya, aku percaya kuasanya memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tidak mudah dimengerti. Lewati cobaan, aku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sahabat-sahabat Kristus, mungkin tidak ada orang yang lebih memahami lagu berjudul Waktu Tuhan ini daripada Yusuf bin Yakub. Ujian iman di dalam perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku penderitaan telah menghantar dirinya untuk bisa memahami semua hal yang Tuhan izinkan terjadi sampai tiba waktu Tuhan memulihkan hidupnya. Hal ini nampak jelas dari pengakuan iman Yusuf di hadapan saudara-saudaranya dalam suatu pertemuan yang sangat mengharukan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian pasal 50 ayat 20. Setelah kisah tentang Abraham, bapa sejumlah besar bangsa, maka perjalanan hidup Yusuf mengambil porsi paling besar kedua dalam kitab Kejadian, yaitu 13 pasal. Dimulai dari pasal 37 sampai pasal 50 dengan satu pasal selingan tentang kisah Yehuda dan Tamar yang tertulis pada pasal 38. Apabila merunut ke belakang, maka sejatinya kisah tentang Yusuf sudah dimulai dari Kejadian pasal 30 yang memuat hal kelahirannya. Di sana tertulis bahwa, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Kejadian pasal 30 ayat 22 sampai 24. Selanjutnya juga tertulis bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya.
dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kejadian pasal 37 ayat 3 dan 4. Tentu saja bukan merupakan kesalahan Yusuf apabila dirinya lebih dikasih oleh ayahnya ketimbang semua saudaranya. Tetapi perbuatan pilih kasih yang tidak bijaksana dari sang ayah ternyata memantik kebencian anak-anaknya yang lain kepada Yusuf. Dan kebencian itu kian mengkristal seiring dengan mimpi-mimpi yang dituturkan Yusuf kepada semua saudaranya. Kejadian pasal 37 ayat 5-8 dan juga kepada ayahnya. Kejadian pasal 37 ayat 9-11. Kebencian disertai iri hati pada gilirannya mendorong semua saudara Yusuf sepakat untuk merencanakan suatu pembunuhan bagi sang adik yang lugu tersebut. Rencana awal mereka adalah membunuh Yusuf lalu melemparkan mayatnya ke dalam sumur. Tetapi Ruben sebagai anak tertua mencegahnya dan mengusulkan supaya Yusuf jangan dibunuh, melainkan cukup dilemparkan saja ke dalam sumur tanpa diapa-apakan, dengan maksud melepaskan Yusuf dan membawanya kembali kepada ayahnya. Rencana jahat itu lalu berkembang mengikuti usulan Yehuda yang menganggap bahwa lebih baik Yusuf dijual kepada saudagar Midian. Demikianlah akhirnya perjalanan hidup Yusuf yang penuh lika-liku penderitaan dimulai ketika ia dibawa ke Mesir sebagai budak oleh saudagar-saudagar Midian atau orang Ismail yang kemudian menjual dirinya kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Di rumah Potifar, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi kesayangan tuannya dan mendapat kuasa penuh untuk mengelola segala milik tuannya tersebut. Berhubung Yusuf itu elok parasnya dan manis sikapnya, maka istri Potifar memandang Yusuf dengan berahi. Suatu hari ketika keadaan rumah sedang sepi, istri Potifar memegangi baju Yusuf untuk mengajaknya berzina. Tetapi Yusuf menolak dan lari keluar dengan meninggalkan bajunya di tangan perempuan tersebut. Istri Potifar yang dari malu berubah menjadi murka, lalu memanfaatkan baju di tangannya untuk menyebarkan fitnah bahwa Yusuf hendak melecehkannya, dan fitnah itu sampai kepada suaminya yang kemudian memenjarakan Yusuf. Di dalam penjara, Tuhan kembali menyertai Yusuf sehingga ia menjadi kesayangan kepala penjara yang kemudian memberi kepercayaan kepada Yusuf untuk mengelola segala pekerjaan dan pengurus para tahanan. Suatu hari juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan kepada tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun dan menahan mereka di dalam penjara di tempat Yusuf dikurung. Setelah beberapa waktu lamanya ditahan di dalam penjara, pada suatu malam yang sama, juru minuman dan juru roti itu bermimpi peristiwa unik yang sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Hal ini membuat mereka bersusah hati, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi-mimpi tersebut. Yusuf yang datang pada pagi harinya dan melihat kesusahan mereka, lalu mengartikan mimpi mereka masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Ternyata arti mimpi yang disampaikan oleh Yusuf betul-betul menjadi kenyataan. Sehingga terjadilah pada hari yang ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan pesta perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan juru minuman dan juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya, lalu mengembalikan jabatan sang juru minuman dan menggantung sang juru roti. Tepat seperti tafsiran mimpi yang disampaikan oleh Yusuf. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan kedua mimpinya, termasuk semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Di tengah kebuntuan itu teringatlah sang juru minuman raja kepada Yusuf.
Ia menceritakan hal itu kepada Firaun yang kemudian menyuruh memanggil Yusuf keluar dari penjara untuk menghadap. Firaun lalu menceritakan kedua mimpinya kepada Yusuf, dan dengan pertolongan Tuhan, maka Yusuf mengartikan kedua mimpi tersebut. Firaun yang kagum dengan hikmat kebijaksanaan yang dimiliki Yusuf, lalu melantik dirinya menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir yang akan mengalami masa 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, sesuai dengan arti mimpi yang telah dijabarkan oleh Yusuf. Demikianlah atas seizin Tuhan, akhirnya ketika berumur 30 tahun, maka Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun dengan gelar Sabnat Paaneah. Jadi, meskipun semua saudaranya mereka-rekakan yang jahat terhadap dirinya, Yusuf tetap percaya bahwa perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku penderitaan itu hanya mungkin terjadi atas seizin Tuhan yang memegang kendali sepenuhnya atas hidup umat manusia. Sehingga Tuhan pasti juga sanggup memulihkan hidupnya pada waktu yang dikehendakinya. Terbukti, para saudaranya yang kelaparan di Israel pada akhirnya datang ke Mesir untuk memohon pertolongan kepadanya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melanjutkan lagu pujian Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik.